Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Murtanto dari kelompok 1, perwakilan kelompok 1. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi mengenai saham dan suko. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, Agung Prastio, yang kedua, Dina Eka Pratiwi, yang ketiga, Dewi Ayu Wulan Suci, yang keempat, saya sendiri Ibnu Murtanto, dan yang kelima, Taufik Usman Abdullah. Materi yang pertama adalah mengenai saham. Di dalam materi saham ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, pengertian dari saham. Yang kedua, resiko kepemilikan saham. Yang ketiga, keuntungan kepemilikan saham. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang kelima, jenis-jenis saham. Langsung saja ke pengertian dari saham. Menurut Dermawan Syahrial, saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, atau yang disebut dengan emiten. Saham dinyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga pemilik sebagian dari sebagian perusahaan. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas keuntungan dan aktiva perusahaan. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian dari kepemilikan perusahaan. Jika para investor berinvestasi dengan membeli saham, berarti investor tersebut membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Dan investor tersebut berhak atas keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam bentuk dividen. Kemudian poin B yaitu resiko kepemilikan saham. Yang pertama adalah capital loss. Secara umum, capital loss bisa diartikan sebagai kerugian modal atau penurunan nilai investasi yang menimbulkan kerugian bagi investor. Capital loss ini disebabkan oleh rendahnya harga jual saham dibeli investor dibandingkan harga belinya. Resiko capital loss ini sering dihadapi investor karena nilai saham selalu berubah setiap waktu. Yang kedua adalah fluktuasi harga. Sebagaimana diketahui, harga saham selalu berubah setiap saat. Perubahan harga saham ini biasanya mengikuti mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal. Yang ketiga adalah suspensi. Suspensi adalah penghentian perdagangan sebuah saham oleh bursa efek karena sejumlah faktor. Pada saat sebuah saham disuspensi, investor saham tidak dapat melakukan transaksi saham yang disuspensi tersebut. Yang keempat adalah delisting. Delisting adalah penghapusan suatu emiten di bursa saham secara resmi yang dilakukan oleh Otoritas Bursa Efek Indonesia atau yang disebut dengan BEI. Ada banyak alasan yang membuat bursa harus melakukan delisting suatu saham. Sebagai contoh, sebuah saham bisa didepak dari bursa setelah sahamnya disuspensi selama bertahun-tahun. Jika sebuah saham delisting, maka investor terpaksa harus menjual saham yang dimiliki. Dengan demikian, kita bisa mengalami kerugian jika nilai saham cenderung turun. Yang kelima adalah likuidasi. Risiko investasi saham ini terjadi apabila sebuah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh investor saham tersebut dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Artinya, pemegang saham hanya akan mendapatkan sisa harta yang dimiliki sebuah perusahaan setelah membayar kewajibannya. Namun, tidak menutup kemungkinan pemegang saham tidak akan mendapatkan apa-apa jika perusahaan sudah tidak memiliki harta yang tersisa. Demikian materi dari saya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Keuntungan kepemilikan saham. Yang pertama yakni capital gain. Salah satu manfaat investasi saham yang dapat diperoleh adalah gain. Semakin berkembangnya sebuah perusahaan dari waktu ke waktu biasanya akan diikuti dengan kenaikan harga saham perusahaan tersebut. Kenaikan harga ini dapat kita manfaatkan untuk menjual saham pada harga yang tentu lebih tinggi daripada harga pembelian. Keuntungan dari selisih harga jual dan beli inilah yang disebut dengan capital gain. Yang kedua yakni fluktuasi harga.
Dividen merupakan pembagian laba rugi. Dividen merupakan pembagian laba bagi para pemegang saham sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki. Dividen akan dibagikan secara merata sesuai dengan lembaran saham yang dimiliki. Jadi, semakin banyak saham yang kita miliki, semakin besar nilai dividen yang dapat diperoleh jika perusahaan tersebut membagikan dividennya. Tetapi, dividen hanya akan diberikan jika perusahaan yang sahamnya Anda miliki mendapatkan keuntungan dan ketika mayoritas pemegang saham menyepakati pembagian dividen. Selanjutnya yakni faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang pertama yakni kondisi fundamental perusahaan. Kondisi fundamental perusahaan dapat dilihat melalui beragam aksi perusahaan seperti akuisisi, merger, maupun divestasi. Kondisi ini juga bisa kamu lihat melalui laporan keuangan perusahaan. Semakin baik laporan keuangan perusahaan, maka permintaan akan saham tersebut semakin meningkat. Yang kedua yakni fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kuat dan lemahnya nilai tukar atau kurs rupiah terhadap mata uang asing juga bisa menjadi penyebab naik turunnya harga saham. Saham perusahaan yang memiliki beban mata uang asing akan sangat berdampak atas kelemahan atau pelemahan kurs rupiah. Hal ini lantaran membuat biaya operasional melonjak secara otomatis, mengakibatkan turunnya harga saham yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah baik yang sudah terrealisasi maupun masih wacana dapat mempengaruhi harga saham. Beberapa contoh kebijakan yang dapat menimbulkan volatilitas harga saham adalah ekspor dan impor, perseroan, utang penanaman modal asing atau PMA, dan sebagainya. Yang keempat yakni manipulasi pasar. Pemicu naik turunnya harga saham juga bisa disebabkan oleh manipulasi pasar. Manipulasi pasar biasanya dilakukan oleh investor-investor berpengalaman dan bermodal. Caranya dengan memanfaatkan media massa guna memanipulasi kondisi tertentu demi tujuan mereka baik untuk meningkatkan maupun menurunkan harga saham. Dalam dunia pasar modal, hal tersebut dikenal dengan istilah rumor. Namun rumor kerap tidak bertahan lama dan hanya berlangsung sesaat saja. Adalah jenis-jenis saham. Yang pertama berdasarkan kepemilikannya. Ada saham biasa. Saham biasa adalah jenis saham yang mampu melakukan klaim kepemilikan sesuai dengan keuntungan dan kerugian yang diperoleh perusahaan. Contoh dari saham biasa ini adalah saham waran. Yang kedua ada saham preferred. Saham preferred adalah jenis saham gabungan antara saham biasa dan saham obligasi. Secara keseluruhan mirip seperti saham biasa. Perbedaannya hanya pada tingkat suku bunga keuntungan yang diperoleh. Suku bunga saham preferred bersifat tetap karena mengandung campuran obligasi. Pada Bursa Efek Indonesia, saham preferred selalu memiliki kode 4 huruf dan terkadang ada tambahan P, contohnya seperti WSBP, Mayor P, dan ASII. Kemudian berdasarkan cara pengalihannya. Yang pertama ada saham atas unjuk. Saham atas unjuk adalah saham yang nama kepemilikannya tidak tertulis dalam lembar kertas agar jenis saham ini mudah dipindah tangankan. Tujuan saham ini diperuntukkan untuk jual beli sehingga mudah dipindah tangankan tanpa harus mengurus melalui badan hukum. Bukti kepemilikan berdasarkan siapa yang memegang saham tersebut. Yang kedua ada saham atas nama. Saham atas nama adalah kepemilikan saham terbukti pada nama yang tertulis di surat berharga, sehingga cara pengalihannya harus melalui prosedur hukum untuk melakukan balik nama saham. Berdasarkan kinerja perdagangan. Satu ada blue chip stock. Blue chip stock adalah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan bereputasi tinggi.
Perusahaan yang mengeluarkan blue chip stock biasanya sebagai petinggi di industri tersebut. Yang kedua ada income stock. Income stock adalah saham unggulan yang sesuai membayar dividen atau laba lebih besar dari rata-rata yang ada di periode sebelumnya, sehingga saham jenis ini biasanya memiliki pendapatan yang selalu meningkat tiap periodenya. Yang ketiga ada growth stock. Growth stock adalah saham yang di pertumbuhan pemasukan perusahaan selalu tinggi, walaupun perusahaan tersebut tidak selalu dari perusahaan tinggi di perusahaan tersebut. Yang keempat ada spekulatif stock. Spekulatif stock adalah saham dengan keuntungan tinggi namun tidak dapat memberikan laba secara konsisten. Dan yang terakhir ada counter cyclical stock. Counter cyclical stock adalah saham memiliki kondisi paling stabil saat situasi ekonomi terpojok. Hal ini dikarenakan saham ini tidak akan terpengaruh dengan kondisi ekonomi. Kemudian materi yang berikutnya adalah mengenai sukuk. Di dalam materi ini meliputi 5 poin. Yang pertama pengertian sukuk, yang kedua sejarah perkembangan sukuk, yang ketiga karakteristik sukuk, yang keempat jenis-jenis sukuk, dan yang kelima adalah tantangan dan prospek sukuk. Pengertian sukuk. Secara definisi, sukuk merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, yakni mempresentasikan kepemilikan investasi atas underlying aset. Sementara itu, obligasi atau surat utang negara merupakan surat berharga berupa pernyataan utang dari penerbit kepada investor. Berdasarkan POJK 18-POJK 04-2015, sukuk diartikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Sukuk atau obligasi syariah adalah bukti penyertaan atas kepemilikan aset negara. Bila kita membeli sukuk, artinya kita membeli aset negara. Aset ini kemudian akan kita sewakan kembali kepada pemerintah hingga saat jatuh tempo atau masa berlakunya habis. Sebagai produk investasi, sukuk memberikan keuntungan yang imbal hasil berupa uang sewa atau ujrah. Perhitungan imbal hasil ini merupakan persentase dari modal dalam waktu setahun, tetap pembayaran dilakukan setiap bulan. Sejarah perkembangan sukuk. Dalam sejarah ekonomi Islam, sukuk bukanlah instrumen keuangan yang baru. Sukuk sebagai instrumen keuangan telah lama digunakan dalam perdagangan domestik maupun internasional oleh para pedagang muslim sejak abad 6 Masehi. Pada abad 21, istilah sukuk mulai populer dan umumnya digunakan oleh pemerintah maupun perusahaan dalam memobilisasi dana untuk pembiayaan bagi proyek-proyek tertentu. Penerbit sukuk pertama kali di Indonesia dilakukan oleh PT Indosat pada tahun 2002. Penerbit UU SBSN sendiri baru dilakukan pada tahun 2008. Dan hingga kini penerbitan sukuk negara dilakukan secara reguler baik di pasar domestik maupun internasional. Penerbit sukuk negara dilakukan untuk kepentingan pembiayaan proyek infrastruktur. Kemudian karakteristik sukuk. Pada prinsipnya, sukuk hampir sama dengan obligasi konvensional dengan perbuatan pokok, yaitu sebagai pengganti bunga adanya suatu transaksi pendukung berupa aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Adanya akad dan perjanjian antara pihak yang sesuai didasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, sukuk juga harus diikuti secara syariah agar instrumen keuangan aman dan terbebas dari riba, gharar, dan maisir. Sukuk juga bukan utang berbunga, tetapi tetap lebih pada penyertaan dana atau investasi yang berdasarkan prinsip bagi hasil jika menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Transaksi yang dipakai bukan akad utang piutang melainkan penyertaan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis sukuk. Berdasarkan www.djppr.kementeriankeuangan.go.id, berikut ini beberapa sukuk yang dikenal secara internasional dan mendapatkan endorsement dari Accounting dan Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Yang pertama adalah sukuk
musyarakah. Diterbitkan dengan akad musyawarah yang terdiri dari dua pihak atau lebih, di mana mereka akan mengumpulkan modal untuk membantu usaha dengan keuangan atau dengan keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama. Ini sesuai dengan modal yang diberikan. Yang kedua ada sukuk mudharabah. Diterbitkan dengan akad mudharabah yang terdiri dari dua pihak. Pihak pertama sebagai pihak yang memiliki modal atau sebagai pemodal. Yang kedua atau yang lainnya berperan sebagai pihak penyedia tenaga ahli. Saat mendapatkan keuntungan, maka keuntungan akan dibagi dua. Tetapi jika mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung oleh pihak pemodal atau seseorang yang memberikan modal. Yang ketiga ada sukuk ijaroh. Ini diterbitkan berdasarkan perjanjian ijaroh, di mana satu pihak bertindak sendiri atau memiliki wakil menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak yang lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang telah disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Yang keempat ada sukuk istisna. Diterbitkan berdasarkan perjanjian istisna antara pihak penjual dan pembeli yang melakukan kesepakatan terkait proses jual beli proyek ataupun aset itu sendiri. Harga, waktu, penyerahan atau spesifikasi proyek yang ditentukan dahulu sebelum melakukan kesepakatan. Yang terakhir ini ada tantangan dan prospek sukuk yang ada di Indonesia khususnya. Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep pembiayaan berbasis sukuk. Kebanyakan investor individu belum mengetahui tentang sukuk. Meskipun mereka muslim, tapi mereka belum tahu apa bedanya sukuk dengan obligasi. Pentingnya memandang pendidikan maupun sosialisasi tentang sukuk pada seluruh lapisan masyarakat. Kedua, belum adanya peraturan perpajakan yang mengatur mengenai sukuk itu sendiri. Perlu dukungan pemerintahan, khususnya Kementerian Keuangan terkait penerbitan itu sendiri, terkait penerbitannya atau undang-undang. Amandemen ataupun peraturan mengenai pembatasan sukuk juga pentingnya insentif pajak agar perbankan syariah dapat bersaing dengan perbankan konvensional. Intensif ini juga diperlukan untuk meminimalisir besarnya biaya yang dibutuhkan dalam penerbitan sukuk. Terakhir ini, agar pemerintah dapat lebih ikut mengembangkan korporat sukuk, salah satu bentuknya adalah melalui kontribusi BUMN untuk mendorong anak perusahaan mereka yang bergerak di bidang infrastruktur agar dapat menerbitkan korporat sukuk di pasar modal. Mungkin cukup itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, demikian tadi adalah presentasi dari kelompok 1 mengenai saham dan sukuk. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.